warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran biologi bersama saya Vivi Tulandari. Hari ini kita akan memasuki materi kedua, yaitu bab jaringan tumbuhan. Sebelum memasuki jaringan tumbuhan, saya tanya dulu bagaimana kabar kalian. Saya harap kalian semuanya baik-baik dan siap mengikuti pelajaran selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang sel pada makhluk hidup, yaitu sel pada tumbuhan dan sel hewan. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Standar kompetensi menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Kompetensi dasar mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengaitkan dengan fungsinya, menjelaskan sifat totipotensi sebagai dasar kultur jaringan. Struktur tumbuhan secara umum terdiri dari akar, batang, dan daun. Macam jaringan tumbuhan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem terdiri dari sekelompok sel tumbuhan yang aktif membelah, bersifat embrionik, ukurannya kecil, dindingnya tipis, nukleusnya besar, vakuola kecil kaya cairan sel, kuboid atau prismatis. Fungsinya sebagai titik awal pertumbuhan suatu tumbuhan, sehingga jaringan tersebut nantinya berdiferensiasi. Berdasarkan asalnya dibagi menjadi sel pemula, meristem primer, dan meristem sekunder. Yang ini adalah meristem apikal, kemudian yang ini adalah meristem lateral. Kemudian ada juga meristem interkalar seperti ini. Jaringan meristem. Yang meristem primer ini adalah irisan membujur ujung batang, kemudian irisan membujur ujung akar, kemudian yang ini adalah jaringan kambium. Jaringan dewasa dibagi menjadi jaringan epidermis, parenkim, penguat, dan pengangkut. Epidermis itu bagian paling luar. Karena paling luar, maka dia fungsinya otomatis sebagai pelindung, yaitu dari kehilangan air, transpirasi, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan sebagainya. Umumnya berlapis tunggal, kemudian berlapis-lapis disebut filamen, contohnya pada tanaman anggrek. Modifikasinya ada stomata, ada trikoma, ada spina, ada filamen, kemudian sel kipas, dan sel kersik. Jaringan parenkim itu disebut sebagai jaringan dasar atau bagian utama dari jaringan dasar tumbuhan. Dia tidak menunjukkan spesialisasi, sebagian besar terdapat di korteks dan empulur. Cirinya besar, tipis, banyak vakuola, ruang antar selnya rapat, bersifat embrional. Fungsi sebagai jaringan dasar tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, yang mengandung klorofil disebut dengan klorenkim, yang mengandung rongga udara disebut aerenkim, yang letaknya sejajar dengan aksis tumbuhan disebut aktinenkim, contohnya pada sel kana. Ini adalah gambarnya aktinenkim pada pohon kana, aerenkim pada tanaman eceng gondok, kemudian klorenkim pada daun. Jaringan penyokong berperan menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri kokoh. Cirinya dinding sel tebal dan kuat, selnya telah terspesialisasi. Fungsi menguatkan tegaknya batang dan daun. Jaringan ini dikelompokkan menjadi jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim terdapat pada jaringan muda seperti ini gambarnya. Kalau sklerenkim itu jaringan sklerenkim yang telah mengalami pengerasan karena lignin. Namanya berubah menjadi sklerenkim. Contohnya sklerenkim ada dua, yang pertama bentuknya serat, kemudian yang kedua adalah sklereid. Contohnya kalau sklereid itu ada pada batok kelapa. Ini macam-macam jaringan pengangkut, ada trakea, trakeid, bagian-bagiannya seperti ini. Kemudian ada saringan ini, sehingga air yang
naik ke atas tidak akan turun lagi karena adanya lempeng atau tapis. Jaringan kambium berdasarkan lokasinya ada dua macam. Yang pertama yaitu kambium fasikuler jika dia terletak di antara flum dan xilem. Kalau terletak di antara dua berkas pengangkut, namanya adalah kambium intervaskuler. Ini adalah irisan melintang dari kambium vaskuler dan intervaskuler. Yang ini gambar irisan melintang kambium vaskuler. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini yaitu jaringan tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem ada dua, promeristem, kemudian ada meristem primer dan sekunder. Kemudian ada jaringan dewasa yang terdiri dari jaringan epitel, kemudian jaringan parenkim, kemudian jaringan sklerenkim, kemudian jaringan yang terakhir yaitu jaringan pengangkut. Kemudian untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian membaca kembali materi tentang jaringan tumbuhan. Kita akan mengadakan sedikit evaluasi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.